Oke, tadi adalah cara manual ya kalau kita ingin deploy ke AWS CloudFront dengan cara kita upload ke bucket, kita seret file yang sudah dibuild, kita drag ke bucket AWS nya, dan itu sudah selesai ya kalau kita sudah buat distribution untuk CloudFront nya. Tapi kali ini kita akan pakai metode yang lebih cepat. Kita akan pakai yang namanya AWS CLI. Oke, kita coba cek dokumentasinya dulu. Oke, di AWS CLI ya, get started. Yang pertama dilakukan, karena AWS CLI ini adalah basisnya terminal ya, command line interface, kita install dulu. Kalau teman-teman belum install, kita install dulu AWS CLI nya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk Linux, Mac, dan Windows. Karena saya pakai Mac, jadi kita akan pakai yang command line installer ini. Tinggal copy paste saja perintahnya ini, nanti lalu kita cek dengan AWS version ya. Karena saya sudah install AWS CLI, jadi untuk cek apakah sudah jalan atau belum AWS CLI nya, kita ketikkan AWS -v. Nah, kalau sudah terinstall maka akan tampil kurang lebih seperti ini. Oke, udah. Lalu karena kita akan pakai CLI untuk upload atau deploy aplikasi React kita yang perlu jadi catatan, perlu membuat yang namanya kredensial dulu ya. Kita perlu membuat kredensial dulu di akun kita ya. Caranya klik di atas, lalu security credential, lalu di bagian access key ya, kita buat access key dulu. Kita pilih command line interface karena kita hanya akan menggunakan via CLI atau terminal. Kita kasih deskripsi CLI. Oke, kita download ya CSV filenya, atau bisa, tapi ini hanya bisa di show di sini, tapi ini hanya sekali ditampilkan, jadi teman-teman lebih baik download saja. Oke, kita done. Nah, di sini sudah jadi untuk ini ya, sudah aktif untuk akses key kita untuk kita gunakan via CLI. Selanjutnya kita akan tambahkan kredensial kita ke AWS CLI. Oke, teman-teman bisa buka terminal, atau kalau di VS Code atau Cursor ini bisa pakai terminal yang built-innya. Kita cek dulu lagi versionnya. Oke, untuk menambahkan kredensial ke AWS CLI agar bisa akses AWS kita menggunakan akun kita, menggunakan akses key kita perlu menjalankan perintah AWS configure ya, karena kita pakai beberapa profile agar lebih mudah nantinya. Jadi kita pakai step profile dengan profile kita. Misalkan kalau punya saya beri nama, ini terserah teman-teman namanya. Lalu tinggal enter. Oke, nah untuk akses key kita akses dari file yang sudah kita download tadi, lalu kita inputkan ke sini. Nanti kita isikan di sini untuk akses key, lalu secretnya
Untuk default region name bisa pakai ap sub is 1. Sub is 1 ini Singapura. Lalu output format kita pakai JSON. Oke, dengan cara ini kita sudah selesai menambahkan kredensial kita. Selanjutnya kita akan coba buat script untuk deploy ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini, kita yang pertama kita harus punya akses key, tadi kita sudah buat. Lalu paket untuk simpan file web kita. Lalu selanjutnya adalah distribution ID atau distribution ID dari CloudFront. Oke, langsung saja kita coba. Di sini sudah ada folder disk, tapi kita akan coba mulai build ulang ya. Oke, selanjutnya kita akan buat script otomatis deploy-nya. Jadi kita nanti agar lebih mudah untuk proses deployment-nya. Yang pertama, kita sudah ada untuk build-nya, script build. Kita tambahkan untuk script copy hasil build-nya, yakni misalnya kita beri nama copy s3. Dan isinya adalah aws s3 cp photocopy folder disk ke s3 kita. Nama paket kita tadi kita cek dulu nama paketnya. Oke, kita akses dulu paket kita, lalu kita cek di sini. Nama paket kita adalah yang saya buat itu DUTech. Ini kita copy saja, copy nama paketnya saja. Lalu kita pastekan di sini, terus dengan atribut rekursif agar diupload secara rekursif atau semua isi dari foldernya terupload. Lalu dengan profil kita tadi, misalkan saya tadi DUTech YT, dan jangan lupa untuk ACL nya itu public read ya, agar bisa diakses secara publik. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Oke, HCL public read, profilnya tadi yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya adalah kita buat proses invalidate untuk distributionnya. Kita beri nama invalidate s3, kita isi dengan aws CloudFront, lalu create invalidation, dan kita ketikkan distributionnya, distribution ID. Kita akan cek dulu distribution ID kita yang sudah kita buat ya, untuk ada di CloudFront. Kita cari yang barusan kita buat, ya ini kita klik. Untuk distribution ID nya itu adalah yang atas ini tinggal kita copy saja. Lalu kita pastekan di sini dan kita ketikkan untuk oh ya, petnya ya, pet. Lalu ada escape, saya coba cek dulu.
filenya sama, kita pakai yang sudah kita buat ya. Oke, ini sudah, coba saya cek dulu untuk pet. Oke, sepertinya ada yang salah, pets ya, distribution ID, create OS call front, create invalidation, terus oke, seharusnya sudah. Lalu selanjutnya kita akan buat untuk scriptnya kita running, karena ini sudah build, sudah copy ke S3, sudah invalidate S3. Sekarang kita satukan script kita agar kita running tinggal satu perintah saja. Misalkan di sini kita beri nama deploy S3, deploy AWS gitu aja biar gampang. Yang pertama kita running npm run build, dan running juga npm run copy S3. Tadi yang ini copy S3, lalu yang terakhir invalidate S3. Oke, kita save. Sekarang kita coba running ya, npm run deploy AWS. Sepertinya ada yang salah. Oh ya, saya salah mengetikkan deploy AWS. Oke, yang pertama build lalu copy ke S3. Oke, sepertinya ada yang salah. Oke, ya, sepertinya scriptnya ada yang salah di sini, harusnya npm run invalidate S3. Ya, kita coba running sekali lagi, npm run deploy AWS. Oke, ini sudah selesai ya. Kita sekarang coba cek dulu di AWS kita, di CloudFront kita cek URL nya dulu ya. Untuk URL ini kita akses ulang, apakah bisa ya? Bisa. Sekarang kita coba rubah ini, misalkan kita rubah ini di halaman. Oke, coba kita rubah di kita coba rubah di untuk halaman awalnya di app.jsx ya. Tadi itu adalah feed ya, kita coba rubah. Lalu ini deploy dari AWS CloudFront, kita save, kita coba deploy running ulang npm run deploy AWS. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba cek ya. Sekarang kita coba refresh ulang. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi secepat itu kalau kita sudah setup semua environment, proses deployment itu jadi lebih mudah. Jadi tinggal kita running script yang tadi npm run deploy S3. Nah, itu sudah otomatis running semua script dan langsung website kita bisa terupdate. Oke, cukup sekian, kiranya bisa membantu teman-teman. Jangan lupa jika video ini dirasa membantu, bisa klik tombol subscribe ataupun like. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing, bisa di bawah kolom komentar. Oke, cukup sekian, terima kasih.